Murka dijatuhi sanksi, Iran sebut Amerika Serikat negara biadab di siaran televisi. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat sebagai negara yang biadab. Hal ini karena Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada Iran terkait penggunaan senjata nuklir. Dengan nada marah yang disiarkan dalam televisi, Rouhani juga menyebutkan kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah untuk Gedung Putih. Amerika telah menyebabkan kerusakan puluhan juta dolar Iran. Kami belum begitu kejam. Alamat untuk kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah Gedung Putih, kata Rouhani pada September 2020 pada tanggal 26 Sabtu kemarin. Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin meningkat sejak era pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri di tahun 2018 dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat oleh pendahulunya. Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi yang sebelumnya telah dikurangi berdasarkan kesepakatan tersebut. Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru pada Senin 21 September 2020 terhadap Kementerian Pertahanan Iran dan yang terlibat dalam program nuklir dan persenjataannya. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan beberapa pejabat dan entitas Iran ke daftar hitam atas dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dikatakan terlibat dalam kasus pegulat Iran yang dijatuhi hukuman mati. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengatakan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Hakim Sayyid Mahmud Sadati, Hakim Muhammad Soltani Cabang 1 Pengadilan Revolusi Shiraz, serta penjara Adel Abad, Ormiyah, dan Fakilabad. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran dan Venezuela, Elliot Abrams, mengatakan sanksi tersebut ditujukan kepada hakim yang menghukum mati pegulat Iran, Navid Afkari. Amerika Serikat berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang menyangkal kebebasan dan keadilan kepada rakyat Iran, dan hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat dan entitas Iran, termasuk hakim yang menghukum mati Navid Afkari, kata Abrams dalam sidang di Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Pegulat Iran Afkari dieksekusi pada awal bulan ini setelah dihukum karena penikaman fatal terhadap seorang pejabat keamanan selama protes anti pemerintah pada tahun 2018 lalu. Media pemerintah Iran melaporkan. Selain itu, yang juga masuk daftar hitam adalah pejabat Adel ataupun penjara Adel Abad. Pompeo mengatakan pegulat itu dilaporkan disiksa oleh pejabat Iran, dan penjara Faisal Abad, tempat warga Amerika Serikat Michael White ditahan. Saat sejumlah pasukan angkatan bersenjata Iran tengah mengikuti latihan tempur bersama pasukan Rusia dan China, tanpa diduga kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy datang. Kapal induk USS Nimitz memimpin armada perang negeri Paman Sam mendekati pantai Iran. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Fox News, kapal induk USS Nimitz CVN-68 dikawal oleh 2 kapal jelajah berpeluru kendali dan 1 kapal perusak. Sementara itu, dalam pernyataan Angkatan Laut Amerika Serikat, pihaknya menyatakan ingin memastikan keamanan dan stabilitas wilayah perairan di wilayah Selat Hormuz. Amerika Serikat ingin menunjukkan solidaritas dengan menyiapkan diri jika perang meletus. Kapal induk USS Nimitz dan 3 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat masuk ke Selat Hormuz lewat jalur sempit di Teluk Arab yang berbatasan langsung dengan garis pantai bagian barat Iran. Selat Hormuz dikenal sebagai daerah yang dipenuhi banyak ranjau, air dangkal, dan sering menjadi area manuver kapal-kapal perang Iran.
Amerika Serikat menganggap militer Iran kerap mengerahkan armada tempurnya untuk melakukan provokasi terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah itu. Tak hanya itu, Amerika juga menganggap Iran memiliki persenjataan rudal balistik yang cukup besar. Oleh sebab itu, kapal USS Nimitz dan kapal-kapal perang Amerika Serikat dikerahkan untuk melindungi kepentingan nasional dan sekutunya di wilayah tersebut. Dua kapal jelajah berpeluru kendali memiliki senjata rudal SM-3 dan SM-6 yang terintegrasi dengan sistem radar eye gaze. Dengan kemampuannya, sistem radar eye gaze mampu melacak dan menghancurkan rudal balistik Iran dengan seketika. Di sisi lain, sejumlah pasukan militer Iran tengah mengikuti latihan tempur gabungan bersama Rusia, China, Armenia, Belarus, Pakistan, dan Myanmar. Dalam laporan FIFA militer sebelumnya, Iran mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Laut Hitam dan Laut Kaspia dalam latihan perang bertajuk Operasi Kaukasus 2020. Sementara itu, puluhan ribu pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA menggelar latihan tempur dengan tajuk Operasi Kaukasus 2020. Tak hanya kedua negara raksasa, latihan ini juga diikuti oleh pasukan militer Belarus, Iran, Myanmar, dan Pakistan pada Selasa 21 September 2020 kemarin. Dalam laporan yang dikutip FIFA militer dari Radio France Internationale, sejumlah kendaraan tempur 6 negara dikerahkan dalam latihan ini. Kendaraan tempur dan senjata ringan yang digunakan diangkut oleh pesawat angkut Xi'an Y-20. Ratusan tank kendaraan lapis baja, pengangkut personel jet tempur, dan armada kapal perang ikut ambil bagian dalam latihan tempur besar-besaran yang bertempat di distrik militer selatan Rusia, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Rencananya, latihan ini akan dilaksanakan hingga 26 September 2020. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Rusia, yang menjadi fokus dalam latihan ini adalah taktik pertahanan, pengepungan, dan kontrol serta komando medan perang. Sekitar 80.000 tentara dari 6 negara terlibat dalam manuver tersebut. Akan tetapi, pihak Rusia menyatakan bahwa jumlah pasukan di garis depan tidak melebihi 13.000 personel, sehingga tidak diwajibkan untuk mengundang Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa sebagaimana diatur dalam dokumen landasan Wina pada tahun 2011. Sejumlah kapal perang angkatan bersenjata Iran atau Artes akan melaksanakan latihan tempur di Laut Hitam dan Laut Kaspia. Sementara itu, sekitar 1.000 pasukan gabungan militer Cina, Armenia, Belarus, Myanmar, dan Pakistan dikerahkan dalam aksi ini. Latihan ini memiliki arti penting pada momen seperti ini. Saat seluruh dunia sedang memerangi pandemi, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sejak membangun kemitraan strategis komprehensif selama 2 dekade, Rusia dan China telah bekerja sama secara erat di segala sektor, termasuk diplomasi dan juga militer. Langkah ini diambil dengan satu alasan, untuk menandingi dan melawan pengaruh Amerika Serikat.